Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik meskipun teman-teman harus belajar di rumah karena situasi COVID seperti ini. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok teks. Materi ini adalah materi bahasa Indonesia kelas 5. Kita akan belajar mengenai menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Untuk menentukan ide pokok berdasarkan gambar, teman-teman harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman harus memperhatikan objek pada gambar. Kemudian yang kedua, perhatikan situasi pada gambar. Baik, kita kembali lagi ke poin pertama. Untuk memperhatikan objek pada gambar, teman-teman harus tahu siapa saja tokoh pada gambar serta benda apa saja yang terdapat pada gambar. Kemudian, yang nomor 2, teman-teman harus memperhatikan situasi pada gambar. Nah, teman-teman harus memperhatikan letak atau lokasi dan bagaimana pemandangan secara keseluruhan. Setelah teman-teman memperhatikan dua hal tersebut, teman-teman akan dapat menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Coba kita lihat bersama. Untuk gambar yang pertama, ini adalah gambar orang yang sedang menanam pohon. Selanjutnya, kita perhatikan bersama pada gambar kedua. Di situ terdapat pohon yang sangat rindang. Teman-teman, gambar yang nomor 2 ini adalah gambar situasi yang ada dalam hutan. Kemudian, kita lanjutkan kepada gambar yang ketiga. Untuk gambar yang ketiga, kita lihat bersama-sama. Di situ ada hewan-hewan yang sangat ceria. Kenapa demikian? Karena hewan-hewan tersebut sudah dalam habitatnya. Habitatnya sangat asri. Hutan-hutan sangat tumbuh subur dan rindang. Coba sekali lagi teman-teman mengamati ketiga gambar tersebut. Nantinya teman-teman akan bisa menentukan ide pokok berdasarkan gambar-gambar yang ada dalam slide ini. Baik, ide pokok dari gambar pada slide sebelumnya kita perhatikan bersama ya teman-teman. Untuk gambar pertama, ide pokoknya adalah penanaman pohon. Kemudian, pada gambar kedua, ide pokoknya adalah hutan tumbuh subur. Selanjutnya, pada gambar ketiga, ide pokoknya yaitu habitat hewan yang asri. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui ketiga ide pokok pada gambar tersebut, kita dapat menentukan temanya loh. Apa sih temanya? Tema yang ada dalam 3 gambar pada slide sebelumnya yaitu pentingnya melestarikan hutan. Nah, setelah kita mengetahui ide pokok berdasarkan gambar, kita akan menulis ide pokok dengan menggunakan diagram pohon. Sebelumnya, apa itu diagram pohon?
Diagram pohon merupakan teknik yang digunakan untuk mengelompokkan suatu sasaran dengan tujuan mempermudah suatu masalah. Nah, di sini nanti Ustadz akan memberikan contoh diagram pohon yang pertama. Contohnya seperti bentuk pohon asri atau pohon yang sesungguhnya. Nah, bagian bawahnya itu merupakan judul teks, itu diibaratkan akarnya. Kemudian untuk dahan pertama itu merupakan ide pokok paragraf pertama. Kemudian untuk dahan nomor 2 itu merupakan ide pokok pada gambar yang kedua. Selanjutnya untuk dahan yang ketiga itu merupakan ide pokok gambar yang ketiga. Nah, kita lanjut di contoh diagram pohon selanjutnya yang nomor 2. Kita lihat di bulatan yang paling besar itu merupakan judul dari teksnya. Kemudian untuk cabang nomor 1 itu merupakan ide pokok paragraf pertama. Kemudian di cabang nomor 2 itu merupakan ide pokok paragraf kedua. Selanjutnya yang terakhir di cabang yang ketiga itu merupakan ide pokok paragraf yang ketiga. Nah, teman-teman harus menyesuaikan juga apabila dalam satu teks terdapat lebih dari 3, misalkan ada 5 paragraf. Nah, dahan yang digambarkan juga harus 5. Karena ini Ustadz mencontohkan hanya 3 paragraf, jadi jumlah dahan atau jumlah bulatannya itu hanya 3. Kita lihat contoh dalam teks. Di sini ada teks yang berjudul Kehidupan Ikan dalam Air. Nah, teman-teman, teks ini terdiri dari 2 paragraf. Mari kita baca bersama-sama. Kehidupan ikan dalam air. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan dapat dijumpai di laut ataupun di perairan tawar. Ikan bernapas menggunakan insang. Selain insang, ikan juga memiliki gurat sisi. Gurat sisi berfungsi untuk mengetahui tekanan air di tempat ikan hidup. Kita lanjutkan ke paragraf kedua ya teman-teman. Ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Ekor digunakan untuk mendorong tubuhnya, sedangkan sirip digunakan untuk mengatur keseimbangan dan arah saat bergerak. Selain itu, untuk memudahkan gerakannya di dalam air, ikan memanfaatkan sisik yang berlendir yang menyelimuti tubuh mereka. Nah, teks ini Ustadz kutip dari Ensiklopedia Iptek dengan penyesuaian. Coba teman-teman perhatikan lagi. Karena teksnya terdiri dari 2 paragraf, jadi setiap paragraf memiliki ide pokok dan setiap paragraf juga memiliki kalimat utama. Karena ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Untuk diagram pohonnya, dalam bulatan yang paling besar, itu Ustadz tuliskan sebagai judul dalam teks yang tadi. Judulnya yaitu Kehidupan Ikan dalam Air. Teman-teman juga bisa menuliskan judulnya seperti itu. Kemudian untuk cabang yang teratas yang berwarna hijau, itu merupakan ide pokok paragraf pertama. Ide pokoknya yaitu ikan adalah jenis hewan yang hidup di dalam air. Kemudian untuk ide pokok paragraf kedua, yaitu fungsi ekor dan sirip pada ikan. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Tentunya nanti teman-teman juga bisa menggambarkan diagram pohon versi teman-teman sendiri. Karena apa? Diagram pohon sangat banyak bentuknya. Sangat banyak variasinya. Nah, ini sedikit variasi dari Ustadz. Teman-teman bisa membuat variasi tersendiri. Yang tentunya teman-teman juga mudah untuk memahami diagram pohon yang teman-teman buat. Dan penjelasan dari Ustadz, semoga teman-teman dapat mengerti materi yang Ustadz sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.
Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.